Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ma'nai Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Asy-Syura ayat 51 ada kalimat yursila. Pertanyaannya, kenapa yursila ini mansub? Kenapa mansub? Kenapa dibaca nasab? Kenapa tidak yursilu atau yursil? Kenapa harus yursila? Lihat di sini ada au. Au ini harf atfin. Langsung saya jawab di situ ya untuk memberikan clue. Maka tentulah yursila ini ma'tuf. Hanya saja pertanyaan berikutnya, ma'tufnya ini kemana? Apakah ke kalimat an yukallima? Ini kan fi'il mudhari mansub juga nih oleh an. Yukallima, bukan yukallimu atau yukallim, tapi an yukallima. Atau ma'tufnya ini ke wahyan, ke kalimat isim. Dan boleh tidak kalimat fi'il ini ma'tuf ke kalimat isim wahyan. Nah, ini yang akan kita bahas. Saya bacakan dulu secara lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulah. Artinya, dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan malaikat. Sekarang kita bahas i'rabnya kata per kata dengan singkat saja ya. Pertama ada waw. Waw apa ini? Namanya waw istinafiyah, berarti ini kalimat baru. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tetap dan. Lalu ma apa ini? Ma nafiyah, namanya ma nafiyah. Apa itu ma nafiyah? Ma yang bermakna menafikan, berarti tidaklah dan tidaklah. Berikutnya kana. Kana ini adalah fi'lun madhin naqis, fi'il madhin naqis. Kana naqis itu adalah kana yang membutuhkan khobar. Sehingga pastilah di sini ada khobar kana. Nanti mana ya khobarnya, kita cari. Di samping itu juga tentu harus ada isim kananya. Berikutnya libasyarin. Nah, ini ada dua kata libasyarin ini. Ini adalah jarun wa majrur. Ya, jar majrur. Libasyarin ini dua kata, ada harfu jarin lam ini, basyarin majrurun bi harfi jarin yaitu lam. Nah, ini jar majrur ini fi mahalli nasbin khobar kana. Nah, ini sudah kita temukan nih khobarnya. Berarti khobarnya adalah khobar muqaddam. Khobar muqaddam ini khobar yang datang lebih dulu daripada isim kananya. Libasyarin, nanti kita terjemahkan ya. Berikutnya ada an. An ini apa? An ini harfu nasbin wa masdariyin. Dia adalah huruf yang menasobkan. Menasobkan apa? Menasobkan fi'il mudhari. Sehingga di depannya pastilah fi'il mudhari mansub. Lalu masdariyin, karena an ini bisa membentuk fi'il mudhari menjadi isim, yaitu masdar, ditakwil ya. Jadi an plus fi'il itu bisa ditakwil menjadi kalimat isim, yaitu masdar. Berikutnya yukallima. Yukallima itu adalah fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Gampang ya. Kenapa yukallima bukan yukallimu atau yukallim? Karena di depannya ada an ya, ada amil nasab. Sehingga yukallima itu mansub. Lalu ini kan fi'il kan, yukallima. Hu ini maf'ul. Jadi fi'il berikutnya maf'ul ya, maf'ul bih. Maf'ul bih itu objek. Kalau sudah ada fi'il, maka harus ada apa? Harus ada fa'il. Nah, sementara di sini langsung kita sebutkan maf'ul. Berarti mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah Allah. Kemudian lihat ini yang saya berikan warna merah, an yukallimahullah ya, an yukallimahullah ya. Ini an bisa
membentuk fi'il mudhari menjadi isim, yaitu masdar. Maka di sini saya berikan penjelasan. Masdar muawwal, masdar yang ditakwil, min an, dari an, wa ma ba'daha, dan apa saja yang ada setelah an itu ismu kana, dia isim kana. Jadi isim kananya ini yang berwarna merah, ya, ditakwil menjadi kalimat isim. Nah, gimana kalau sudah ditakwil? Kalau sudah ditakwil nih, wa takdir, perkiraannya adalah wa ma kana taklimullahi libasyarin, atau kainan libasyarin. Ya, sebetulnya khobarnya kainan, ya. Libasyarin ini muta'alliq ke kainan. Tapi nggak apa-apa, kita langsung sebut libasyarin ini sebagai khobarnya. Karena di pembahasan khobar itu kan ada mufrad, ada ghairu mufrad, salah satunya jar majrur. Sehingga kalau kita terjemahkan, wa ma kana libasyarin ayyukallimahullah, dan tidaklah, ya, dan tidaklah libasyarin, bagi manusia, ya, an yukallimullah, Allah berbicara kepadanya. Atau dan kalau menggunakan takdir, dan tidaklah, ya, Allah berbicara kepada manusia. Nah, begitu ya. Jadi taklimullah itu adalah hasil takwil dari an yukallimahullahu. Dan tidaklah bagi manusia Allah berbicara kepadanya. Allah berbicara kepadanya, dan tidaklah Allah berbicara kepada manusia. Nah, begitu ya, kalau menggunakan takdir dia. Berikutnya illa. Illa ini ada tuh hasr. Ini sebenarnya sedang menjelaskan cara Allah menyampaikan wahyu kepada Rasul. Illa ini ada tuh hasr, kemudian wahyan hal, gampangnya begitu. Hal itu mansub. Jadi wahyan kenapa mansub? Karena hal. Berikutnya au ini harfu atfin, ya. Ingat nih, catat nih, ini au harfu atfin. Kemudian warai ini adalah jarun wa majrur, ya, jarun wa majrur fi mahalli nasbin hal. Ya, jar majrur ini punya mahal. Mahalnya adalah hal, ya, fi mahalli nasbin hal. Kenapa hal? Karena dia diatofkan oleh au, ya, sehingga warai ini adalah ma'tuf. Cuma nanti kita bahas lagi, ya. Berikutnya waro ini juga mudhof, dia dimudhofkan kepada kalimat berikutnya, yaitu hijabin, sehingga hijabin ini mudhofun ilaihi. Lalu au ini harfu atfin, ya, nanti kita terjemahkan. Au ini harfu atfin. Berikutnya yursila ini fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudbaratan jawazan. Jadi yursila ini sudah saya jawab nih sekarang, meskipun nanti lebih detail lagi. Yursila ini kenapa mansub? Karena dia dinasobkan oleh an mudmarotan. Dan an mudmarotan atau an yang tersimpan itu hukumnya jawaz. Sehingga kalau di dalam selain Al-Quran itu boleh au an yursila, begitu. Tapi kalau ini karena ini Al-Quran, maka jangan kita ubah-ubah. Berikutnya rasulan ini adalah maf'ulun bih, ini objeknya. Yursila ini fi'il, fa'ilnya itu dhamir mustatir, takdirnya huwa yang kembali kepada Allah. Ya, au yursila, ya, dan dia mengutus rasulan, seorang rasul. Perhatikan ke sini, saya berikan warna merah nih untuk memberikan kemudahan. Miwaro hijabin. Kenapa saya berikan warna merah termasuk yursila? Untuk melihat au-nya. Au ini harfu atfin. Nah, di sini ada dua, ya. Ini juga harfu atfin. Sehingga kalimat yang berwarna merah ini pastilah ma'tuf. Pastilah ma'tuf. Nah, ma'tuf alaihnya kemana? Nah, langsung saya jawab, ma'tuf alaihnya adalah ke wahyan. Miwaro hijabin. Ini ma'tuf, dan ma'tuf alaihnya wahyan. Tentu saja miwaro hijabin, karena ini jar majrur, dia punya muta'alliq nanti ke kalimat apa. Lalu yursila ini juga ma'tuf, karena au ini kan au harfu atfin. Nah, ma'tuf kemana? Langsung dijawab, nah, ma'tuf ke wahyan juga. Loh, bisa enggak fi'il ma'tuf ke kalimat isim? Ya, bisa enggak? Lihat, tetapi yursila ini meskipun dia ma'tuf kepada isim mansub yaitu wahyan, hanya saja kemansuban yursila ini bukan karena ma'tuf kepada wahyan, melainkan karena an mudmarotan. Jadi di sini setelah au ini ada an mudmarotan. Nah, ini yursila ini ma'tuf ke kalimat wahyan, dan wahyan ini adalah kalimat isim jamid, dia masdar isim jamid,
ya. Nah, isim jamid atau isim khalis, ya isim khalis itu laisa fi ta'wil fi'li, dia tidak bisa ditakwil dengan kalimat fi'il. Kalau isim-isim seperti isim fa'il, isim maf'ul itu bisa ditakwil menjadi kalimat fi'il. Doribun, ya itu sama aja dengan doroba huwa doroba, ya doroba huwa begitu. Nah ini wahyan ini isim jamid, isim khalis. Kalau ada kalimat fi'il mudhari' ya yang diatofkan oleh au harfu atfin ke kalimat isim khalis seperti wahyan ini, maka fi'il mudhari' ini mansub oleh an mudmaratan, ya an mudmaratan. Sehingga di dalam an-nawasib nanti ambil nasab au itu, ya au harfu atfin ini juga dimasukkan ke amilun nasbin, ya dimasukkan ke dalam kelompok an-nawasib, ya an-nawasib itu amil-amil yang menasabkan, ya begitu ya. Jadi au atifah, ya yang mengatofkan fi'il mudhari ke kalimat isim jamid, maka dia menyimpan an mudmaratan. Sehingga karena menyimpan an mudmaratan, sebetulnya yursila ini juga bisa ditakwil menjadi kalimat isim, yaitu masdar, misalkan irsalan. Karena bisa ditakwil menjadi kalimat isim, maka tidak mengapa dia maktuf ke kalimat isim, karena hakikatnya ini juga kalimat isim yang ditakwil. Nah, begitu ya. Nah, kalau kita terjemahkan, dan tidaklah patut bagi manusia Allah berbicara kepadanya, atau tidaklah patut Allah berbicara kepada manusia illa wahyan, kecuali dengan wahyu, yaitu mengilhamkan ke dalam sanubari seorang rasul, au miwara hijabin, atau Allah berbicara di balik hijab, au yursila rasulan, atau Allah mengutus seorang rasul, yaitu seorang utusan, maksudnya seorang malaikat. Baik, itu mudah-mudahan bermanfaat. Ya, konteks pembahasan kita adalah di i'rabnya ya, jangan kemana-mana. Itu terjemahan ataupun yang saya jelaskan tadi hanya sekedar untuk memberikan kemudahan untuk memahami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.